Angkatan Laut Amerika Serikat telah menguasai lautan dunia selama beberapa dekade. Sedikit yang akan membantah bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan angkatan laut paling mumpuni di planet ini dalam hal proyeksi kekuatan di laut lepas secara global. Kemampuannya untuk mengerahkan gugus serang besar di Timur Tengah, Karibia, dan Indo-Pasifik secara bersamaan saat ini sudah berbicara dengan sendirinya. Tapi mari kita terus terang. Beberapa tahun terakhir, proyek pembangunan kapal barunya yang revolusioner sering tidak berjalan sesuai rencana. Secara khusus, kapal tempur littoral atau LCS, fregat kelas Konstelasi, dan kapal perusak kelas Zumwalt semuanya dipuji sebagai sistem generasi berikutnya ketika mereka dirancang. Namun program-program terkenal ini akhirnya dibatalkan dan hanya beberapa kapal dari rencana awal yang berhasil dibangun. Namun semua itu tidak sia-sia, setidaknya dalam kasus salah satunya yaitu kapal perusak kelas Zumwalt yang canggih dan siluman. Salah satu kesalahan terbesar Angkatan Laut telah menemukan fungsi baru yang berpotensi mengubah proyek gagal yang mencolok menjadi kapal perang paling mematikan di armada Amerika Serikat, yaitu sebagai pembawa rudal hipersonik. Sekarang, inilah bagaimana rudal-rudal baru ini memberikan kehidupan baru bagi kelas Zumwalt dan bagaimana hal itu bisa menambah senjata khusus baru ke dalam persenjataan Angkatan Laut, yaitu rudal hipersonik. Langkah ini inovatif, relevan, dan sangat dibutuhkan. Seperti yang ditulis oleh analis berpengalaman dan mantan staf Kongres Brandon J. Weichert belum lama ini, kegagalan kapal perusak kelas Zumwalt bisa dirangkum dalam dua kata, bencana total. Tentu saja, seharusnya tidak seperti itu. Kelas Zumwalt yang diambil dari nama Laksamana Elmo Zumwalt, Kepala Operasi Angkatan Laut dari tahun 1970 hingga 1974, seharusnya secara tegas menangani profil ancaman yang muncul untuk masa depan yang dapat diperkirakan. Saat itu tahun 1991, Perang Dingin tiba-tiba berakhir setelah runtuhnya Uni Soviet, dan Angkatan Laut menilai kembali prioritasnya. Kini Angkatan Laut kemungkinan besar akan menghadapi ancaman regional dan di pesisir, bukan lagi kekuatan super setara atau ancaman di laut lepas. Jadi penekanan pun bergeser dari peperangan anti kapal selam di laut lepas menjadi proyeksi kekuatan di lingkungan pesisir dan dekat pantai. Kapal perusak kelas Arleigh berperan sebagai pelindung armada yang dioptimalkan untuk bertahan di laut lepas melawan musuh setara dan masih melakukannya dengan sangat baik hingga kini. Namun untuk menghadapi ancaman baru di wilayah pesisir, Angkatan Laut membutuhkan jenis platform yang berbeda yang mampu melancarkan tembakan presisi dalam jumlah besar ke sasaran di daratan dan ancaman asimetris seperti kapal serang cepat, ranjau, dan rudal anti kapal jarak pendek. Konsep awalnya disebut DD-21, Land Attack Destroyer, yang kemudian berkembang menjadi program DDX pada awal tahun 2000-an. DDX kemudian melahirkan kapal perusak kelas Zumwalt, sebuah platform multimisi yang menekankan pada kemampuan siluman, otomatisasi, dan sistem tenaga berdaya tinggi. Pada Februari 2008, kontrak awal senilai $1,4 miliar untuk memulai pembangunan kapal utama USS Zumwalt yang juga dikenal sebagai DDG-1000 disetujui. Rencana awalnya adalah membangun 32 kapal. Dua kapal lagi akhirnya dibangun, yaitu USS Michael Monsur atau DDG-1001 dan USS Lyndon B. Johnson atau DDG-1002. Namun ketiga kapal itu baru mulai beroperasi lebih dari 1 dekade setelah Angkatan Laut resmi membatalkan 29 kapal lain. Melihat kapal itu sekarang dan membaca fitur utamanya, sulit memahami alasannya. Dalam banyak hal, kapal ini memang revolusioner seperti yang direncanakan. Salah satu syarat utama adalah memiliki penampang radar rendah atau RCS. Jika Anda akan menghadapi berbagai ancaman asimetris dari laut, udara, dan darat sambil menghantam target di daratan, Anda harus sebisa mungkin tetap tak terlihat selama mungkin. Kelas Zumwalt berhasil mencapainya meski ukurannya lebih besar dari kapal perusak dan penjelajah lain di Angkatan Laut. Kapal ini memiliki panjang 610 kaki, lebar 80,7 kaki, syarat air 27,6 kaki, dan bobot perpindahan sekitar 15.656 ton. Sebagai perbandingan, kapal penjelajah kelas Ticonderoga memiliki panjang 567 kaki, lebar 55 kaki, syarat air 34 kaki, dan bobot perpindahan sekitar 9.600 ton. Model kapal perusak kelas Arleigh saat ini yaitu Flight 3 memiliki panjang 509,5 kaki, lebar 66 kaki, draft 31 kaki, dan bobot perpindahan yang sedikit lebih besar yaitu 9.700 ton. Seperti yang Anda lihat, meski lebih panjang dan lebar, Zumwalt dalam operasi normal memiliki draft lebih dangkal dibandingkan Ticonderoga dan Arleigh. Itu memang sudah dirancang begitu.
sesuai profil misi utamanya. Tapi Zumwalt juga dilengkapi dengan sistem ballast unik yang secara terus-menerus menyesuaikan draft kapal seiring bahan bakar digunakan, membantu menjaga karakteristik stabilitas yang dibutuhkan oleh desain lambung tumble home khasnya. Dan jejak radar itu semakin diperkecil hingga seukuran kapal nelayan kecil berkat lambung kapal yang unik. Kelas Zumwalt memiliki bentuk lambung wave piercing tumble home dengan sisi-sisi yang miring ke dalam di atas garis air. Konfigurasi ini membelokkan gelombang radar yang datang menjauh dari sumbernya, sehingga sangat mengurangi RCS kapal dibandingkan dengan lambung konvensional yang memiliki sisi vertikal atau miring keluar. Ini terlihat futuristik. Kapal ini menghadapi ancaman modern, namun konsepnya sebenarnya tidak sepenuhnya baru. Desain seperti ini cukup umum digunakan pada kapal perang hingga awal abad ke-20 dan sebagian besar menghilang dari konstruksi kapal perang utama setelah awal abad ke-20. Haluan terbalik memungkinkan kapal untuk membelah ombak daripada melintasinya. Namun desain ini ditinggalkan karena masalah stabilitas. Itu sebabnya pilihan lambung wave piercing tumble home pada kelas Zumwalt menuai kontroversi di kalangan perwira angkatan laut. Mereka berpendapat jika gelombang menghantam kapal dari belakang saat menukik, kapal bisa kehilangan stabilitas melintang saat buritan keluar dari air dan terbalik. Namun kekhawatiran itu akhirnya terjawab meyakinkan selama penugasan ke Alaska pada tahun 2019. Komandan saat itu, Kapten Andrew Carlson, memanggil perwira eksekutifnya dari kabin untuk memberitahunya tentang kondisi Sea State 6, yaitu gelombang setinggi 4 hingga 6 meter. Perwira eksekutif itu terkejut. Dia mengira mereka paling tinggi berada di Sea State 3, yang berarti gelombang setinggi 0,5 hingga 1,2 meter. Itu mengesankan mengingat kekuatan kapal membelah gelombang raksasa saat itu. Sekarang kapal itu menghasilkan total 104.600 tenaga kuda yang memberikan kecepatan maksimum 30 knot. Itu adalah tenaga sangat besar untuk kapal tempur permukaan, jauh melebihi kebanyakan kapal perusak saat ini. Selain stabilitas dan kecepatan dari desain lambung, desain ini juga memaksimalkan kemampuan siluman. Hal itu juga berlaku pada rumah geladak yang menampung sensor, radar, dan ruang komando. Material komposit yang terdiri dari panel dan balok vinil ester yang diperkuat serat karbon digunakan untuk mengurangi berat dan jejak radar. Struktur seberat sekitar 900 ton ini dengan panjang 155 kaki dan tinggi lebih dari 50 kaki adalah rakitan maritim berbahan komposit terbesar yang pernah dibuat. Baik di dalam maupun di luar rumah geladak terdapat serangkaian sensor aktif dan pasif yang dirancang untuk operasi multimisi, termasuk deteksi ancaman udara, permukaan, dan bawah laut. Rangkaian sensor ini terhubung ke Total Ship Computing Environment, sebuah sistem manajemen tempur arsitektur terbuka terdistribusi yang dikembangkan oleh Raytheon. Sistem ini mengintegrasikan radar, sonar, peperangan elektronik, dan persenjataan untuk pengambilan keputusan dan respons otomatis secara real-time. Kapal Zumwalt memang secanggih tampilannya. Masalahnya, menggabungkan semua teknologi dan inovasi dalam satu kapal, biayanya terus membengkak dan jauh lebih tinggi daripada yang semula direncanakan. Itu salah satu alasan utama Angkatan Laut memutuskan untuk menghentikannya. Target awal biaya pengadaan per unit untuk 32 kapal itu sekitar 1,4 miliar dolar per kapal. Tapi biayanya meningkat dengan cepat, memicu pelampauan batas menurut amandemen Nunn-McCurdy pada bulan Juni 2010 ketika biaya per unit melebihi batas awal lebih dari 15%. Walau fitur dipangkas dan pengadaan dikurangi, biayanya tetap meningkat. Sebagai contoh, General Dynamics, perusahaan pembuat kelas Zumwalt, harus mengeluarkan 40 juta dolar untuk fasilitas khusus dalam pembangunannya. Jumlah akhir mencapai 22,5 miliar dolar untuk 3 kapal tersebut pada April 2016. Itu rata-rata 7,5 miliar dolar per kapal jika Anda memasukkan pengeluaran riset dan pengembangan yang awalnya dimaksudkan untuk dibebankan pada 32 kapal, bukan 3. Sebagai perbandingan, Arleigh Burke Flight 3 menelan biaya sekitar 2,2 hingga 2,5 miliar dolar per kapal, kurang dari sepertiga biaya Zumwalt. Kapal selam serang nuklir kelas Virginia Blok 5 atau 6 harganya 4,3 hingga 4,8 miliar dolar per unit. Biayanya setara dengan kapal induk kelas Nimitz AS Serikat, namun sekitar sepertiga lebih murah dari kelas Zumwalt. Jadi, kamu lebih pilih kapal selam nuklir plus Arleigh Burke tercanggih atau Zumwalt eksperimental? Jika memilih kapal selam nuklir, kamu sejalan dengan Angkatan Laut dan Kongres. Apalagi meriam utama Zumwalt praktis tak bisa digunakan.
Advanced Gun System atau AGS pada kelas Zumwalt terdiri dari dua meriam angkatan laut berukuran 155 mm 62 kaliber. Masalahnya adalah meriam ini dirancang khusus untuk Long Range Land Attack Projectile atau LRAP, sebuah amunisi berpemandu presisi yang ditujukan untuk pengeboman pantai jarak jauh dengan jangkauan 83 mil laut. Kapal ini dapat membawa 335 peluru per meriam atau 670 peluru, tetapi dengan kompartemen penyimpanan tambahan untuk 320 peluru, totalnya bisa membawa 990 peluru. Kedengarannya hebat, tapi tidak dengan harga 800.000 sampai 1 juta dolar per peluru karena harga per unitnya sangat tinggi. Pengembangan peluru tersebut akhirnya dibatalkan karena biayanya membengkak begitu besar. Lebih parahnya lagi, ulir laras khusus dengan pilihan lambat dan pemuat otomatis pada meriam ini tidak kompatibel dengan amunisi standar 155 mm. Tanpa amunisi alternatif, kapal perusak ini berlayar tanpa senjata ofensif utama. Namun itu tidak berarti kapal ini sepenuhnya tanpa senjata. Zumwalt juga dilengkapi dengan MK-57 Peripheral Vertical Launching System atau PVLS. Sistem ini terdiri dari port sail VLS, totalnya ada 80 yang didistribusikan di sekitar bagian luar kapal dengan lapisan luar baja tipis dan lapisan dalam yang tebal. Desain ini mengarahkan kekuatan ledakan keluar kapal, bukan ke dalam, dan mengurangi kehilangan kapasitas rudal hanya pada pot yang terkena dampak. Ini dirancang untuk menampung rudal serang darat Tomahawk dan rudal standar SM-2MR untuk pertahanan udara lokal. Rudal Sea Sparrow yang telah dikembangkan untuk menghadapi ancaman dari udara maupun laut, serta roket anti kapal selam luncur vertikal. Roket anti kapal selam untuk menghadapi ancaman kapal selam. Dua sistem meriam MK-46 kaliber 30 mm memberikan pertahanan jarak dekat terhadap ancaman permukaan berukuran kecil. Tapi di kapal perang, apa gunanya pertahanan yang kuat jika tidak ada kemampuan menyerang? Sekarang jika pembaruan berita harian dan analisis mendalam tentang perkembangan militer dan geopolitik terpenting adalah yang Anda cari, pastikan Anda berlangganan saluran ini. Di The Military Show, Anda akan menemukan konten militer paling detail, akurat, dan informatif di YouTube. Kini Angkatan Laut telah menemukan solusi cerdas atas masalah ofensif itu. Instalasi AGS yang sudah tak berfungsi pun telah disingkirkan. Sebagai gantinya, dipasang 4 tabung modul muatan canggih berukuran besar, di mana setiap tabung berdiameter 87 inci mampu menampung 3 rudal, dan bukan sembarang rudal. Kapal-kapal kelas Zumwalt sedang dimodifikasi ulang untuk menggunakan sistem Conventional Prompt Strike atau CPS, yaitu senjata hypersonic boost glide yang mampu menempuh jarak lebih dari 1.700 mil. Ini adalah kelas baru dari kemampuan serangan ultra cepat non-nuklir yang dapat menembus pertahanan modern dan merespons ancaman yang muncul hampir seketika. CPS adalah bagian dari keluarga rudal hipersonik baru yang sedang dikembangkan oleh Lockheed Martin. CPS untuk Angkatan Laut, senjata hipersonik jarak jauh atau LRHW untuk Angkatan Darat, dan senjata respons cepat yang diluncurkan dari udara atau ARRW, yaitu rudal udara ke darat untuk Angkatan Udara. CPS Angkatan Laut dan LRHW milik Angkatan Darat menggunakan badan luncur hipersonik yang sama, yang membantu mengurangi biaya, mempercepat pengembangan, dan menyederhanakan peningkatan di masa depan. Mekanisme CPS menggabungkan fase dorongan roket, yang kemudian diikuti dengan penggunaan gaya aerodinamis pada fase meluncur. Desain ini memungkinkan serangan lebih cepat, jarak lebih jauh, serta manuver dengan daya tahan lebih tinggi terhadap pertahanan musuh. Mei 2025, Angkatan Laut melaporkan bahwa mereka berhasil melakukan uji terbang berbasis darat dari awal hingga akhir di Cape Canaveral Space Force Station dengan peluncuran gas dingin. Dengan kata lain, motor roket menyala setelah rudal keluar dari silo. Itu adalah tonggak penting, seperti yang dijelaskan oleh Laksamana Madya Johnny R. Wolf Jr. Pendekatan gas dingin memungkinkan Angkatan Laut mengeluarkan rudal dari platform agar mencapai jarak aman di atas kapal sebelum tahap pertama menyala. Kelas Zumwalt kini akan membawa 12 rudal tersebut mengubah permainan. Ini mengubah kelas Zumwalt dari kapal pendukung pesisir yang tidak efektif menjadi platform serangan jarak jauh siluman utama yang sangat penting untuk potensi konflik di kawasan Pasifik. Senjata hipersonik dapat bermanuver di udara dengan kecepatan lebih dari 1 mil per detik, sehingga jauh lebih sulit dideteksi dan dicegat dibanding rudal balistik atau jelajah tradisional. Ini berarti para komandan kini bisa menyerang hingga 1.700 mil melampaui jangkauan pertahanan udara musuh. Mengapa ini sangat penting? Nah, menurut Gary Hendricks, seorang kapten Angkatan Laut yang sudah pensiun dan mantan staf Pentagon yang sekarang menjadi peneliti senior di Sagamore Institute,
Kapal-kapal ini akan mampu melakukan serangan dengan akurasi tinggi dari luar jangkauan tembak armada lainnya. Lebih baik lagi, berkat RCS rendah, mereka bisa beroperasi lebih nyaman di area di mana musuh menerapkan strategi penolakan area yang membuat platform lain sulit mendekat. Singkatnya, waktu respons musuh akan berkurang secara signifikan. Sebuah rudal Tomahawk membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mencapai target sejauh 500 mil. CPS dapat menghantam target yang sama dalam 10 menit dan menempuh perjalanan dari Guam ke Selat Taiwan dalam 30 menit. Namun, seberapa besar daya hancurnya saat tiba di target masih belum jelas. Diketahui bahwa sistem ini menggunakan hulu ledak yang mirip dengan hulu ledak pada sistem rudal hipersonik Dark Eagle berbasis darat, yaitu Common Hypersonic Glide Body atau CHGB. Hulu ledak Dark Eagle dilaporkan berbobot kurang dari 13,6 kg, sedangkan banyak drone FPV Ukraina seharga $500 mampu membawa muatan lebih besar. Namun kekuatan destruktif utama di sini berasal dari dampak kinetik kendaraan hipersonik tersebut. Menurut militer, rudal ini dirancang untuk menghancurkan area seukuran tempat parkir. Kemungkinan besar, berat hulu ledak menunjukkan bahwa ini adalah muatan peledak untuk menyebarkan elemen penghantam agar mengenai target di area tertentu. Zumwalt juga bisa dijadikan pangkalan depan rudal hipersonik di pusat seperti Hawaii, mungkin bersama kapal selam dengan kemampuan serupa. Selanjutnya yang akan membawa rudal CPS adalah kapal selam kelas Virginia Block 5, di mana penyimpanan rudal akan dimungkinkan dengan penambahan 4 silo rudal ekstra di modul muatan Virginia. Untuk mendukung profil misi baru, juga sedang dilakukan peningkatan penting pada daya tahan bahan bakar dan jangkauan. Dengan bangkitnya Tiongkok dan semakin canggihnya tentara pembebasan rakyat, 3 kapal perusak kelas Zumwalt telah dengan bijak dialihfungsikan untuk meluncurkan senjata hipersonik ke target strategis. Memperluas jangkauan operasional dan kemampuan Zumwalt untuk bertahan di wilayah operasi akan meningkatkan misi ini. Modifikasi ini mengubah tangki balas air laut di kapal agar dapat menampung lebih banyak bahan bakar minyak. Modifikasi lanjutan direncanakan untuk meningkatkan kapasitas bahan bakar kelas Zumwalt saat pengisian ulang, menyesuaikan kapasitas penyimpanan yang bertambah. Ini berarti platform serangan hipersonik pertama Angkatan Laut akan mampu beroperasi lebih lama di laut. Dan kemampuan ini akan sangat penting untuk misi pencegahan terhadap musuh di kawasan Indo-Pasifik. Maka jelas mengapa Angkatan Laut mencoba menghidupkan kembali Zumwalt dengan senjata hipersonik dan bagaimana peran barunya sesuai dengan strategi AS Serikat yang berubah di kawasan Indo-Pasifik. Tapi apakah 12 rudal hipersonik cukup menimbulkan antusiasme atau justru menjadi miliaran dolar lagi yang tersedot ke dalam jebakan biaya hangus? Kita harus menunggu dan melihat. Untungnya kita tidak perlu menunggu lama untuk penilaian awal. USS Zumwalt kabarnya akan dioperasikan kembali pada tahun 2026 nanti. Setelah 3 tahun di dok kering, kapal itu terlihat awal tahun ini berangkat untuk uji coba laut. Kapal perusak kelas Zumwalt lain juga akan ditingkatkan ke standar yang sama. Pekerjaan pada kapal ketiga kelas Zumwalt yang sedang menjalani modernisasi, USS Lyndon B. Johnson, sudah dimulai. Pembongkaran dudukan artileri depan serta penghilangan peralatan tak diperlukan telah selesai. Dan kapal tersebut dijadwalkan kembali beroperasi saat kapal kedua di kelas ini, USS Michael Monsur, masuk ke dok kering pada tahun 2027 untuk pemeliharaan terjadwal. Kita akan segera melihat perbedaan nyata yang dihasilkan senjata hipersonik di lautan, bukan hanya secara teori. Kita juga akan mendapat kesempatan untuk melihat apakah kelemahan utama lainnya pada kelas Zumwalt hingga saat ini telah berhasil diatasi di dok kering. Masalah keandalan yang terus-menerus. Sampai batas tertentu, hal itu memang bisa dimaklumi, mengingat integrasi menyeluruh dari teknologi-teknologi yang belum teruji. Sistem propulsi listrik terintegrasi dan otomatisasi yang luas, misalnya, telah menyebabkan seringnya kegagalan peralatan. Selama uji coba laut awal pada Desember 2017, USS Monsur mengalami masalah propulsi akibat masuknya air laut ke dalam komponen listrik yang memperpendek uji coba tersebut dan akhirnya menunda penyerahannya. Dalam contoh menonjol lainnya, terjadi kerusakan propulsi saat melintasi terusan Panama pada tahun 2016. Kejadian ini menyoroti kerentanan pada distribusi listrik dan material komposit terkait teknologi siluman yang berkontribusi pada tingginya kebutuhan perawatan dan menurunnya ketersediaan operasional. Masalah-masalah awal ini diperparah oleh ketergantungan pada sistem-sistem baru tanpa validasi yang cukup di laut.
Akan ada masalah awal lain dalam pemasangan sistem CPS yang masih dikembangkan, dan semua ini pasti menambah miliaran ketagihan yang sudah tak masuk akal besarnya. CPS tidak akan murah. Karena itu, meski banyak yang mendukung peran baru Zumwalt, banyak juga yang meragukan apakah perubahan fungsi ini sebanding dengan biaya dan sumber daya yang dikeluarkan. Meski Zumwalt baru jadi kapal paling mematikan di Angkatan Laut Amerika Serikat dan semuanya berjalan lancar, jumlahnya tetap hanya 3 dan tidak akan bertambah. Seberapa besar dampak 3 kapal tersebut terhadap kekuatan keseluruhan, terutama dibandingkan kapal perusak kelas Arleigh Burke yang lebih besar milik Angkatan Laut dan kapal perang masa depan yang direncanakan? Menurut beberapa perkiraan, jika biaya peningkatan hipersonik tetap sesuai proyeksi, yang merupakan sebuah jika besar mengingat sejarah Zumwalt, integrasi CPS bisa menambah sekitar $452 juta untuk setiap kapal kelas Zumwalt. Totalnya sekitar $1,5 miliar untuk ketiganya. Uang sebanyak itu mungkin lebih bermanfaat jika digunakan di tempat lain. Semakin banyak ahli yang berasa bahwa era kapal besar bernilai miliaran dolar seperti kapal induk dan kapal perusak sudah berakhir, dan era baru akan didominasi oleh kapal angkatan laut tanpa awak. Ukraina pada dasarnya mengusir armada Laut Hitam Rusia dari bagian barat Laut Hitam dengan menggunakan drone udara dan laut. Sementara itu, Amerika Serikat harus berhadapan langsung dengan drone dan rudal anti kapal milik Iran dan Houthi sambil tetap melanjutkan operasi di seluruh Teluk Persia, Teluk Aden, dan Laut Merah. Dengan dana $1,5 miliar itu, Angkatan Laut bisa membeli sekitar 5 kapal permukaan nirawak besar bersenjata rudal atau LUSV, atau bisa juga membeli sekitar 25 drone permukaan multiperan ukuran sedang atau sekitar 12 kapal selam otonom jarak jauh. Armada hibrida menawarkan jumlah lebih besar, sensor tersebar, dan risiko lebih rendah bagi nyawa manusia dibanding satu platform berawak bernilai tinggi. Namun hal itu akan memengaruhi daya pukul jarak ultra jauh Zumwalt yang dilengkapi hipersonik, yaitu jika kali ini akhirnya benar-benar berfungsi seperti yang diharapkan Angkatan Laut. Tentu saja kami akan terus mengikuti perkembangan ini, jadi berlanggananlah ke saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Sementara itu, tonton video ini dan putuskan sendiri apakah kapal induk sudah usang atau belum.